Sejarah Perkebunan Karet PTPN 7 Persero Unit Tebenan. Pengaruh dan Peranan Belanda. Pada masa kolonial, Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken, sekarang Kabupaten Banyuasin, merupakan kabupaten terdekat dan perbatasan langsung pada bagian utara dengan kota Palembang. Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken termasuk dalam Afdeling Palembang Bendelenden. Palembang daerah-daerah dataran rendah yang beribu kota di Palembang pada masa Kesultanan Palembang, termasuk ke dalam daerah-daerah Sikap. Di samping Belida dan Pegagan, sama seperti sistem pemerintahan di daerah Uluan. Ketika pemerintah kolonial Belanda dengan politik liberalismenya selama kurun 1870 hingga 1900, serta terlebih pada masa politik Open the Door politik pintu terbuka, yang dibuka sejak tahun 1930 dalam membuka keran swastanisasi perkebunan seluas-luasnya. Daerah ini muncul sebagai daerah perkebunan besar sebagai dampak dari kebijakan politik ekonomi kolonial tersebut. Dalam politik seperti itu, menurut D. tahun 2009, pemerintah kolonial Belanda mengambil sikap laissez-faire di mana peran dominan pemerintah dalam perekonomian termasuk usaha perkebunan mengalami penurunan peranannya. Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken merupakan wilayah yang juga terkena dampak dari pengembangan besar-besaran perkebunan swasta yang dimiliki oleh orang Eropa. Menurut O'Malley tahun 1988, perkebunan merupakan aspek terpenting dalam pemandangan ekonomi di Indonesia pada masa kolonial. Usaha perkebunan yang semula diadakan di Jawa itu, menjelang akhir abad ke-19, mulai dikembangkan dan meluas di luar Pulau Jawa, khususnya Sumatera. Akibat pemberlakuan ini, hutan-hutan belantara di daerah Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken, Keresidenan Palembang dibuka untuk dijadikan daerah perkebunan milik perusahaan Eropa. Menurut Hoet 1929, wilayah perkebunan Kulturgebied di Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken tanahnya sangat cocok untuk tanaman karet dan kelapa sawit yang memiliki prospek sangat menguntungkan dalam pasaran dunia. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda begitu antusias dalam mendukung golongan pengusaha swasta untuk membuka perkebunan dan menanam modalnya di daerah Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken. Pada 1906 dikeluarkan Stadsblad nomor 93 yang membuat peraturan pemerintah kolonial tentang penyewaan lahan di Keresidenan Palembang yang memberi hak menyewa lahan kepada dua pihak yang pertama. Pihak pertama adalah orang Belanda dan kedua adalah orang Eropa lain yang mempunyai kegiatan usaha serta perusahaan dagang yang didirikan di Hindia Belanda termasuk perkebunan. Akibatnya di Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken termasuk juga wilayah Keresidenan Palembang. Di Keresidenan Palembang, dalam hal ini Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken, pada tahun 1909 berdiri perkebunan besar karet pertama bernama Ruber Ondernemingen Melaniadi bawah bendera perusahaan internasional Belgia bernama Perusahaan Société Financière des Courthouse. Perkebunan Ruber Ondernemingen Melanie melakukan penanaman dan usaha karet secara besar-besaran. Kemudian perusahaan internasional Amerika yang bernama Handelsvereniging Amsterdam pada tahun 1910 membuka perkebunan karet dan kepala sawit di Onder Afdeling Banyuasin en Cobbestreken dengan nama Oud-Wassenaar atau NV Olympiamen of Rubber Milch. Perusahaan perkebunan karet dan kelapa sawit Oud-Wassenaar membentang luas di daerah-daerah Talang mulai bagian utara Batanghari Leko, Marga Rantau Bayur, ke utaranya Marga Suak Tape, Marga Betung dan daerah Tebenan. Menurut Linda Yanti tahun 1994, sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ke Indonesia, masyarakat pribumi telah mengenal sistem bercocok tanam. Sektor perkebunan, menariknya dalam sejarah Indonesia masa kolonial, tidak dapat dipisahkan dan memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan soal masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sistem perkebunan yang dibawa oleh pemerintah kolonial pada dasarnya adalah
sistem perkebunan Eropa yang berbeda dengan sistem kebun yang telah lama berlaku di Indonesia pada masa prakolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan dan membaharui sistem perekonomian pertanian dan akhirnya memberikan dampak perubahan penting terhadap perubahan masyarakat tanah jajahan. Dalam menjalankan perkebunan, pemerintah kolonial juga memiliki konsep yang dianggap mampu mempermudah kontrol perkebunan. Ada 4 fenomena pada masa kolonial sepanjang awal abad ke-20 yang sedikit mengubah geografis Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken. Dampak perkebunan terhadap masyarakat di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken. Pertama, kehadiran Onderafdeling di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken terlihat dari adanya perubahan posisi elit lokal pada Pasirah Kerio, pejabat Dewan Marga lainnya. Kenyataan bahwa sebagian besar Onderafdeling karet dan sawit di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken dibuka pada lahan-lahan hutan tropis yang belum dihuni oleh penduduk yang merupakan tanah adat, kemudian statusnya diubah oleh pemerintah kolonial. Kedua, hadirnya onderneming perkebunan besar Eropa di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken turut menciptakan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat di sana. Contohnya itu seperti adanya pabrik pengolahan hasil perkebunan. Mereka juga itu membangun fasilitas perumahan bagi administrator dan staf serta kantor. Ketiga, infrastruktur ini secara tidak langsung mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi dan memberikan dampak yang luar biasa di dusun-dusun marga di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken, baik itu di Tebenan, Pangkalan Balai, Musi Banyuasin, Musi Landas, dan terutama di Betung, tumbuh sebagai kota kecil di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken yang juga terdapat pelayanan sosial yang lain seperti kantor pemerintah, sekolah, gereja, atau masjid, dan lain-lain. Keempat, masuknya perkebunan besar di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken yang banyak membangun jalan penghubung untuk keperluan transportasi hasil karetnya, memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap pola masyarakat tradisional. Tidak hanya bagi orang Melayu Banyuasin, tetapi juga bagi segi-segi kehidupan orang Kubu di Onderafdeling, Banyuasin, and Cobbestreken.